Mari Bapak Ibu Saudara adik-adik sekalian, kita menyatukan hati kita dalam doa, memohon tuntunan dan hikmat Roh Kudus sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Sebab Engkau hidup, ya Yesus, ya Allah kami. Karena Engkau bangkit pada hari ini, maka kami pun beroleh pemulihan, kami beroleh pembebasan, kami beroleh kemerdekaan. Semua itu karena pengorbanan Tuhan yang sungguh nyata. Pada hari ini Tuhan, di Minggu Paskah ini, kami bersama-sama memperingati hari kebangkitan Tuhan kami. Biarlah hari ini menjadi awal semangat yang baru bagi kami untuk menghayati hidup yang baru di dalam Kristus. Sebagaimana kami pun juga akan merayakannya melalui perjamuan kudus. Kiranya Roh Tuhan menyatu dengan kami dan memulihkan kehidupan kami, serta membantu kami agar hidup seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga pada saat ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan berfirmanlah atas kami, dan kuasa Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, agar apapun yang akan kami dengarkan sungguh-sungguh meneguhkan, sungguh-sungguh menguatkan kami untuk menjalankan hidup kami yang kami haturkan kepadamu. Terkhusus bagi hamba-Mu yang terbatas, yang penuh dengan kekurangan, kiranya Engkau urapi dan kuasai dengan kuasa Sang Roh Kudus, agar apapun yang terucap, yang tersampaikan, bahkan yang ada dalam pikiran hamba-Mu ini, semua itu berasal daripada kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah ya Allah, sebab kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Pembacaan Injil diambil dari Injil Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Lukas pasal yang ke-24 ayat 1 sampai yang ke-12. Saya akan bacakan menurut versi Alkitab Terjemahan Baru edisi 2, cetakan Lembaga Alkitab Indonesia, yang memberikan judul perikop ini dengan Kebangkitan Yesus. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Lalu kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga." Teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 rasul dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain yang bersama mereka. Mereka yang memberitahukannya kepada rasul-rasul. Namun bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu berlari ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi.
Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya. Haleluya. Shalom. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara adik sekalian. Puji Tuhan jikalau pada pagi hari ini kita bisa bersama memperingati Minggu Paskah, bertemu dengan saudara-saudara yang kita kasihi dan kita hormati. Bapak Ibu dan saudara adik-adik yang dikasihi Tuhan, Minggu Paskah mengingatkan kita akan pesan-pesan yang tidak hanya bicara soal kebebasan, tetapi juga tidak bisa dilepaskan dari hari-hari sebelumnya. Rangkaian Paskah dari masa Rabu-Abu sampai dengan Minggu Paskah ini. Sekalipun Minggu Paskah tadi kita menghayati kebebasan, kemerdekaan, kebangkitan Kristus, namun semua hal yang baik itu terjadi melalui proses-proses yang tidak mudah dan tidak singkat. Bapak Ibu, di dalam kehidupan anak-anak zaman sekarang itu ada istilah yang muncul. Biasanya adalah istilah ini disematkan pada orang-orang yang suka bekerja sendiri atau lebih memilih untuk melakukan segala sesuatunya tanpa kerjasama. Biasanya disebut dengan lone wolf. Lone wolf atau serigala yang sendirian. Ada istilah lone wolf. Yang unik, istilah lone wolf atau serigala yang sendiri, pada umumnya serigala itu adalah binatang yang sangat sosial. Serigala itu kalau kita temukan pasti mereka bersama dengan kumpulannya. Jadi serigala umumnya bukanlah hewan atau binatang yang bisa hidup sendirian. Mereka pasti punya kumpulan, punya komunitas. Dan mereka berburu bersama-sama. Jadi kalau ada istilah lone wolf atau serigala yang sendiri, sebenarnya itu adalah istilah yang aneh. Karena serigala yang sendiri artinya adalah serigala yang dilepaskan dari kumpulannya. Dan sudah pasti serigala yang tidak bersama dengan kumpulannya akan mati pelan-pelan. Karena serigala tidak bisa hidup sendirian. Mereka adalah binatang yang tadi biasanya atau gaya hidupnya adalah dengan kumpulannya. Dalam kehidupan binatang atau serigala juga singa yang hampir sama juga hidup dengan kumpulan, mereka biasanya harus patuh pada pemimpin. Biasanya ada pimpinan kumpulan, the leader of the pack, begitu istilahnya. Pimpinan dari kumpulan tersebut. Para serigala-serigala yang lain atau singa-singa yang lain biasanya punya dua pilihan, yaitu mengikuti pemimpin yang sudah ada itu, atau mereka harus keluar kalau mereka tidak suka dengan pemimpinnya, keluar dan bergabung dengan kumpulan yang lain. Kelihatannya hanya dua itu pilihan yang ada. Tetapi sebenarnya masih ada satu pilihan lagi, yaitu menantang sang pemimpin. Kalau mereka menang, mereka akan menjadi pemimpin. Kalau mereka kalah, mereka bisa mati atau harus mencari kawanan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara, juga adik-adik yang dikasihi Tuhan. Minggu Paskah mengajarkan kita bahwa sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang patut dirayakan, harus melalui proses yang berat. Harus melalui proses yang tidak mudah. Dan tidak ada jalan pintasnya. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah memilih jalan salib. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, yang bisa saja turun dari salib, yang bisa saja meminta muridnya menggantikan dirinya di kayu salib, namun tidak memilih jalan pintas tersebut, tetapi memilih untuk disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit
pada hari yang ketiga. Ada proses di balik semua itu. Oleh karena itu pesan mengingat, percaya, dan menjadi saksinya mengajak kita juga untuk menikmati proses kehidupan yang ada dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan, menghadapi hal-hal yang sulit, pilihannya kita bisa lari. Bisa lari dari tanggung jawab kita, bisa lari dari tanggung jawab tentu. Itu adalah pilihan. Kita juga bisa menghindar, bisa saja menghindar. Namun demikian pasti ada konsekuensi-konsekuensinya. Ketika kita misalnya dipasrahi tanggung jawab mengerjakan sebuah tugas, dalam pekerjaan kita dipasrahkan, Pak nyuwun tulung bagian ini panjenengan yang mengerjakan. Kita bisa menolak, mohon maaf saya bukan orang yang tepat untuk mengerjakan hal ini. Atau mohon maaf, saya tidak dibayar sesuai dengan pekerjaan saya ini bebannya. Atau mohon maaf, yang lain saja. Kita bisa menolak, kita bisa menghindar, kita bisa lari dari tanggung jawab. Namun, kalau kita memilih untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan kita, pasti ada hal baik yang dapat kita rayakan. Ketika kita memilih untuk setia dalam proses. Demikian jugalah Yesus yang setia di dalam prosesnya itu mengajarkan kita untuk berani berjuang, berani sakit, berani menderita, berani untuk menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita merayakan Minggu Paskah itu bukan karena macet kaki, mabet tutuk tiba-tiba langsung Paskah. Tapi ada rangkaian dari Rabu Abu sampai Minggu Paskah ini, dan itu adalah proses panjang yang tidak bisa kita lupakan, Bapak Ibu Saudara adik-adik. Apalagi di zaman sekarang yang semuanya serba instan, zaman di mana semuanya sudah bisa pakai AI, artificial intelligence atau akal imitasi. Semuanya bisa dipermudah. Anak-anak sekarang skripsi tinggal pakai ChatGPT, begitu ya. Ujian tidak ada lagi ujian nasional, ujiannya dari ujian sekolah. Semua dipermudah. Namun apakah dengan dipermudah segala sesuatu membuat kita menjadi pribadi yang berkualitas? Pribadi-pribadi yang mengikuti teladan Kristus? Belum tentu demikian. Karena itu pribadi-pribadi yang sesuai dengan teladan Kristus adalah pribadi yang setia di dalam proses. Jadi Bapak Ibu Saudara adik-adik, ketika ada permasalahan, baik itu permasalahan di dalam pendidikan, di dalam sekolah, di dalam perkuliahan, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, setialah dalam prosesnya. Jangan cari jalan pintas, jangan kabur, jangan menghindar, jangan menolak menghadapi tantangan kehidupan. Tapi nikmatilah prosesnya. Karena Paskah adalah pemberian diri. Paskah adalah pemberian diri Kristus bagi orang-orang, bagi manusia. Paskah tidak bicara soal diri kita sendiri. Tadi disampaikan dalam berita anugerah, ya, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi pada intinya Paskah itu menegaskan kita jangan hidup untuk diri sendiri. Kalau hidup untuk diri sendiri ya, pada akhirnya tidak ada berkat. Kita tidak menjadi saluran berkat, kita justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena yang ada inginnya menekankan atau mementingkan kepentingan sendiri. Maunya menang sendiri, gak mau peduli dengan perkataan orang lain, gak mau peduli dengan apa yang dirasakan orang lain, gak mau peduli dengan perkara-perkara yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi Paskah juga mengajarkan kita untuk peduli, berbagi kehidupan kita. Sebagaimana Kristus telah memberikan hidupnya bagi kita, kita pun diajak untuk membagi kehidupan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Pesan Paskah
Sebagaimana dalam Lukas 24 tadi menekankan bagaimana para murid-murid Kristus, juga para perempuan, sempat lupa akan pesan Yesus bahwa setelah 3 hari dari kematiannya, ia akan bangkit. Dalam Sabtu Sunyi yang lalu justru kita bisa mencermati yang mengingat perkataan Yesus adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka justru ingat akan perkataan Yesus bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi karena duka cita yang mendalam, khawatir, cemas dan sebagainya, para murid lupa akan pernyataan tersebut. Dan ketika minggu pagi benar, ya, para perempuan datang dan mereka dikagetkan, diingatkan akan pesan tersebut. Dan pesan itulah yang membawa kehidupan. Murid-murid yang tadinya lesu, lelah, merasakan takut, cemas, kemudian berubah menjadi sukacita. Berganti menjadi berpengharapan. Berubah menjadi penuh dengan semangat kehidupan. Paskah mengajarkan kita bagaimana kita juga memberi kehidupan, berbagi kehidupan. Sehingga kehidupan kita bukan lagi untuk diri kita sendiri, tetapi bagaimana kehidupan kita membawa, memberi semangat kehidupan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita bertanya dalam diri kita, sudahkah kehadiran saya membawa sukacita bagi anggota keluarga, bagi anggota persekutuan, bagi anggota masyarakat? Silakan Bapak Ibu, Saudara adik-adik. Hanya Bapak Ibu, Saudara adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Supaya pesan Paskah pagi ini mengingat, percaya dan menjadi saksinya, kita wujudkan dengan memberi dan berbagi kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening bagi kita.